Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu filsafat ilmu studi integrasi Islam dan Sains, Bapak Haji Muhammad Yahya MA PhD. Yang terhormat teman-teman kelas B MPI Pasca Sarjana UIN Maliki Malang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas review buku yang berjudul Al-Tauhid, karya Ismail Ruji Al-Faruqi. Namun sebelum saya membahas tentang isi dari buku tersebut, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal siapa sebenarnya Ismail Ruji Al-Faruqi tersebut. Perlu kita pahami ataupun perlu kita ketahui, Ismail Raji Al-Faruqi ini lahir pada tahun 1921 dari sebuah keluarga terpandang di Java, Palestina. Nah, beliau ini menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Perancis, dan juga bahasa Inggris. Ismail Raji Al-Faruqi ini merupakan salah satu tokoh yang sangat produktif ya. Hampir semua bidang ilmu dijelajahinya. Di antaranya itu ilmu etika, seni, ekonomi, metafisika, politik, sosiologi, dan lain-lain. Ismail Raji Al-Faruqi ini menjadi gubernur pada Department of Religion di Temple University. Jadi kira-kira itu sedikit gambaran terkait tentang biografi penulis. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur ataupun beberapa poin-poin yang dibahas dalam buku tersebut. Pada bab pertama, Ismail Raji Al-Faruqi ini membahas tentang tauhid sebagai inti dari pengalaman agama. Itu di bab pertama. Di bab kedua, beliau membahas tentang tauhid sebagai intisari Islam. Dan di bab ketiga, dia membahas tentang tauhid sebagai prinsip sejarah. Bab keempat, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip pengetahuan. Bab kelima, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip metafisika. Bab 6, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip etika. Bab 7, beliau membahas tentang tauhid sebagai tata sosial. Bab 8, beliau juga membahas tentang tauhid sebagai prinsip ummah, seperti itu. Bab 9, dia juga membahas tentang tauhid sebagai keluarga, sebagai prinsip keluarga. Bab 10, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip tata politik. Bab 11, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip tata ekonomi. Bab 12, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip tata dunia. Dan yang terakhir yaitu bab 13, beliau membahas tentang tauhid sebagai prinsip estetika. Jadi di dalam buku ini itu terdiri dari 13 bab yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar tentang isi dari buku tersebut ataupun tentang gagasan yang ditampilkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi dalam buku yang berjudul Al-Tauhid. Nah, dalam buku ini beliau menegaskan bahwa tauhid itu sebagai intisari pengetahuan Islam. Beliau menegaskan bahwa esensi pengetahuan dan kebudayaan Islam ada pada agama Islam itu sendiri. Sedangkan esensi Islam itu adalah tauhid. Nah, ini artinya tauhid sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam, baik itu dari segi kebudayaan ataupun sainsnya.
Nah, tauhid inilah yang memberikan identitas pada peradaban Islam. Nah, kira-kira beliau dalam bukunya menegaskan seperti itu. Nah, di dalam bukunya beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada satu perintah dalam Islam yang bisa dilepaskan dari tauhid. Seluruh agama itu sendiri kewajiban manusia untuk menyembah Tuhan, untuk mematuhi perintah-perintahnya. Nah, oleh karena itu, berpegang teguh pada prinsip tauhid merupakan suatu keniscayaan dan merupakan fenomena dari seluruh kesolehan. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa setiap manusia itu memiliki pengalaman keagamaan yang esensinya akan kembali kepada tauhid. Tuhan bukanlah sesuatu yang absolut semata, namun merupakan esensi dari kenormatifan. Tuhan sebagai kenormatifan berarti bahwa Dia adalah zat yang memerintah. Gerak-geriknya, pikirannya, perbuatannya adalah segala realitas yang pasti dan dapat dipahami oleh manusia. Itu yang dijelaskan di dalam buku Al-Tauhid ini. Ismail Raji Al-Faruqi juga menambahkan bahwa Tuhan adalah suatu tujuan dan suatu akhir. Dia adalah objek akhir dari semua harapan. Konsepsi Tuhan sebagai terminus finalistis yang tertinggi dan latar dasar aksiologis memberi pengetahuan bahwa Dia sangat unik. Selain hal-hal tersebut, Ismail Raji Al-Faruqi juga menjelaskan bahwa tauhid ini juga menjadi prinsip tata sosial. Nah, ini artinya tauhid tidak hanya menekankan kesolehan individu, melainkan juga kesolehan sosial. Islam mengajarkan bahwa sholat yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar adalah sia-sia. Jadi di dalam Islam itu kita sering diajarkan bahwa meskipun kita sholat, kalau kita tidak bisa terhindar dari hal-hal ataupun perbuatan yang negatif, sholat kita itu sia-sia. Allah berfirman, hendaklah muncul dari kalian suatu ummah yang mengajak manusia kepada kebajikan, yang menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kejahatan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam hal ini Al-Faruqi mendefinisikan ummah di sini sebagai suatu kumpulan warga yang organis dan padu yang tidak dibatasi oleh tanah kelahiran ataupun tidak dibatasi oleh kebangsaan, ras, dan juga kebudayaan seperti itu. Jadi dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bisa kita pahami bahwa Ismail Raji Al-Faruqi ini memang mendasarkan interpretasi Islamnya pada doktrin tauhid, memadukan penegasan klasik sentralitas keesaan Tuhan dengan interpretasi modernis, dan juga penerapan Islam dalam kehidupan modern. Nah, tauhid inilah yang menjadi esensi pengalaman keagamaan, dan juga tauhid ini menjadi intisari dari Islam itu sendiri. Selain menjadi intisari, tauhid juga menjadi prinsip sejarah, menjadi prinsip pengetahuan, menjadi prinsip sains, prinsip etika, prinsip estetika. Tauhid juga menjadi prinsip umat, prinsip keluarga, serta menjadi prinsip tatanan politik. Nah, ini yang menarik. Jadi di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tauhid itu sebagai prinsip dari tatanan politik, tatanan sosial. Jadi saya rasa buku ini sangat menarik untuk kita kaji bersama nanti ketika kita telah melaksanakan presentasi. Alangkah baiknya kalau pada saat presentasi kita adakan
dialektika bersama guna untuk membedah gagasan-gagasan yang disampaikan oleh salah satu tokoh, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada beberapa poin-poin yang kurang dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya nanti kita bisa diskusikan pada pertemuan Rabu mendatang yang akan dibimbing langsung oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Yahya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.